kita semakin dalam perkembangan kita sebagai individu maupun sebagai seorang anak sebagai seorang individu maupun anak sebagai seorang anggota keluarga, anak sebagai siswa atau sebagai juga di masyarakat itu perlu kebutuhan-kebutuhan lebih lanjut yang tidak hanya dipenuhi kebutuhan dasarnya saja. Misalkan dalam konteks pembelajaran secara fisiologi kita hanya menyediakan jadwal misalkan ya. Ada waktu. Itu kan ya itu kebutuhan dasar dalam pembelajaran kita tentu ada secara dasar kita menyediakan waktu belajar dengan adanya kemudian interaksi. Tetapi dalam kebutuhan lebih lanjut, kita sebagai guru kan harus memikirkan secara psikologis bagaimana proses belajar itu kemudian kita naikkan sedikit levelnya ya, sehingga menjadi benar-benar menjadi safety misalkan. Kemudian juga pada ranah psikologis nanti akan muncul sense of belong, rasa memiliki, kecintaan, kemudian rasa adanya self-esteem, di mana memang ini perlu proses banget ya, supaya tidak hanya dipahami formalitas yang mungkin tadi kan ketika ada tadi di waktu kita di Mentimeter cerita tidak pernah benar-benar loh Bu, ketika saya adakan Zoom sekalipun barangkali yang atau media lain itu yang 100% anak itu kemudian hadir gitu ya. Oke, barangkali kebutuhan dasar kita mungkin kita masih terpatuk supaya setidaknya ada presensi itu kehadiran secara fisik ya. Tapi kita harus juga mulai open mind ya, bahwa pembelajaran online juga menawarkan setting belajar yang sebenarnya tidak harus yang benar-benar tersinkron dalam waktu yang sama, meskipun di tempat berbeda kita harus on gitu. Karena konsekuensi tadi sudah dipahami, ada memang kendala ya yang tidak support ya, kita juga kompleks sekali kondisi di rumah itu. Kaitannya dengan perangkat, kaitannya dengan jaringan, maka barangkali perlu fleksibilitas yang kita tanamkan juga kepada diri kita, bahwa ada tawaran-tawaran, nanti di belakang akan saya gambarkan setting belajar dalam kuadran pembelajaran online itu memang ya tidak harus dipaksa sinkron gitu. Tapi kenapa kemudian muncul ada asinkronus, sebenarnya yang penting di mana saja di waktu yang berbeda pun setidaknya pesan itu tetap tersampaikan dan tujuan tetap tercapai, itu juga tidak masalah. Karena pada kebutuhan lebih lanjut tadi kita kan perlu memahami secara psikologis, setidaknya anak-anak mungkin di awal tadi yang nggak hadir karena dia mungkin merasa belum punya ada sense of belong, rasa memiliki. Saya kayak dia nggak merasa ada terkoneksi gitu ya dengan pelajarannya, dengan gurunya, dengan kelasnya, dengan teman-temannya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa itu perlu dibangun, maka kan kita harus pikirkan caranya bagaimana agar supaya itu tersentuh. Supaya anak nggak cukup hanya memahami pembelajaran itu, yang penting saya absen. Karena hadir pun misalkan nongol ya di Zoom, tidak menjamin juga bagaimana kemudian dia benar-benar secara substansi memahami apa pesan yang disampaikan. Karena kadang ada itu kan kayak mindset gitu ya. Misalkan sama kalau kita pada offline sekalipun, ada siswa yang sekedar hadir duduk presensi ya. Tapi tidak ada partisipasi bahkan kontribusi yang kemudian di sana dia benar-benar hadir tidak hanya secara fisik. Maka disinilah kita mulai menyentuh bahwa kebutuhan psikologi tadi ya itu harus kita bangun engagement supaya rasa kepemilikan terhadap apa yang kita lakukan, apapun kaitannya dengan pembelajaran, dengan interaksi di kelas, itu ada rasa saya butuh, saya senang, saya relate gitu ya dengan temannya gitu, sehingga kalau nggak cukup kalau hanya datang aja tapi dia kemudian nggak bertanya, kemudian dia nggak memberikan partisipasi atau kontribusinya terhadap kelas itu. Nah, karena yang dihadapi barangkali Bapak Ibu masih anak-anak yang remaja tadi ya,
itu membutuhkan pendekatan kita sebagai guru yang harus memancing supaya muncul bagaimana sense belong tadi ada. Pada kebutuhan lebih lanjut tentu bahkan ada estimate ya, yang di situ memang sudah muncul nih orang punya kebutuhan untuk kemudian dia dihargai. Makanya tadi ketika dia sudah berani secara dasar dia sudah hadir nih, ya dia datang, kemudian oke, dia sudah enjoy mengikuti apa dengan fasilitas yang kita berikan, oke, kemudian dia sudah punya rasa memiliki sehingga dia berpartisipasi kontribusi. Selanjutnya adalah apa? Kita sebagai guru mencoba untuk mengisi bagaimana anak juga butuh adanya sebuah kebutuhan yang penghargaan. Maka kan muncul konsep bagaimana kemudian ada reward, kita kasih dia penghargaan, kita kasih dia tanggung jawab yang lebih supaya dia lebih muncul lagi. Lah itu harus dipicu. Kan konsep dasarnya ya ini sudah konsep lama tapi masih sangat relevan ya untuk bisa kita sentuh. Sama kita sebagai guru juga gitu. Apakah kita sebagai guru juga cukup? Yang penting saya terpenuhi aja jam ngajar saya gitu. Pokoknya saya sudah menggelar kelas, terserah siswa saya apakah ada yang respon apa enggak, siswa saya ada yang apa enggak. Apakah kita berhenti di situ? Atau kalau kita pada kebutuhan lebih lanjut, enggak bisa nih. Saya sebagai guru secara psikologi juga membutuhkan bagaimana ada interaksi lebih lanjut nih, ya. Maka tadi karena pada titik puncak kebutuhan tertinggi kemudian ada aktualisasi diri itu kan, sehingga di situ pelibatan seseorang ya dalam dia menunjukkan potensinya itu harus dipicu betul. Maka ini sangat dekat. Nanti tak nyambung menyambung, maka kalau sudah diketahui bahwa kebutuhan orang seperti itu, maka kita sudah pasti tidak akan pakai pendekatan teacher center yang kita hadir sebagai guru yang serba tahu, kemudian anak hanya sebagai audiens pasif kan tidak. Maka nanti kan konsekuensinya akhirnya muncul beberapa alternatif strategi-strategi apa sih yang bisa kita mainkan nanti di next slide. Nah, dimensi atau kunci utama dari well-being ini di sini ini. Ya, jadi selain pada